Anak laki-laki itu sering dibully di sekolah. Bahkan saat kembali ke asrama, dia mengganjal gagang pintu dengan buku. Lalu menatap pintu dengan tegang. Namun, jelas beberapa buku itu tidak bisa menghentikan penyusup. Saat pintu terbuka, si pembuli langsung menyiramkan seember kotoran. Seketika bau busuk menyengat hidungnya. Melihat kotoran di lantai dan tempat tidurnya, Ili mulai merencanakan balas dendam. Dia mengumpulkan semua kotoran di tanah ke dalam ember. Lalu, di tengah kegelapan, dia membawa ember berisi kotoran itu ke asrama si pembuli. Setelah menemukan kamar si pembuli, hal pertama yang dia lakukan adalah mencabut semua steker lampu. Kemudian, dia menemukan si pembuli yang sedang tidur dengan mulut terbuka lebar. Dia langsung menuangkan seember kotoran itu ke dalam mulutnya. Tadinya, tidak ada yang melihat Ili melakukannya. Namun saat sarapan keesokan harinya, Eli malah sengaja memancing keributan. Bau kotoran sekali. Si pembuli tidak tahan lagi. Seluruh sekolah tahu dia difitnah Eli telah buang air besar sembarangan. Kemarahan membuatnya hilang akal. Namun, si pembuli tidak tahu bahwa Eli yang selalu ia bully juga merupakan orang yang kasar. Karena Ili berasal dari keluarga sambung yang tidak harmonis. Hanya karena menjatuhkan mangkuk, ayah tirinya akan menamparnya. Dan jika dia membantah, dia akan dicambuk oleh ayah tirinya yang kejam. Dan setiap kali putranya dipukuli, ibunya hanya bisa memainkan piano sambil menangis untuk menutupi suara putranya yang dipukuli. Hal ini menyebabkan Ili melampiaskan semua kekesalannya pada teman-teman yang menindasnya. Dia sering memukuli teman-teman sekelasnya sampai berlumuran darah. Kepala sekolah memarahinya, bilang belum pernah melihat murid seperti dia. Tapi Eli sama sekali tidak menghiraukan perkataan kepala sekolah. Karena marah, kepala sekolah pun mengeluarkannya. Tidak akan ada SMA yang mau menerimamu lagi. Dua kata untuk menggambarkan orang sepertimu, jahat. Dan karena tidak ada lagi SMA negeri yang mau menerima Eli yang temperamental, ibunya diam-diam menjual lukisan kesayangannya dari ayah tirinya. Mencarikan pengacara kenalannya untuk mengatur sekolah swasta elit bagi Ili. Ia berpesan pada Ili bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Selama setahun ia bisa melewati sekolah dengan damai, ia bisa masuk universitas. Ia meminta Ili untuk menahan diri. Tapi Ili, yang berharap bisa memulai hidup baru di sekolah barunya, malah kembali menempuh jalan kekerasan. Murid-murid di sekolah elit ini dibagi berdasarkan tingkatan. Teman sekamarnya memberitahunya. Di sini, siswa senior yang membuat peraturan, dipimpin oleh ketua OSIS. Dan junior seperti Ili harus mematuhinya. Saat makan, hanya karena seseorang mengucapkan kata-kata kotor, wakil ketua OSIS menyuruhnya keluar dan membersihkan peralatan makan. Lalu, ia memukul kepala orang itu dengan keras. Kemudian, ketua OSIS menatap Ili dengan bangga. Dia memberitahu murid baru, inilah peraturan sekolah. Dan guru-guru di sini juga beragam. Beberapa guru membuat pelajaran terasa menyenangkan bagi Ili. Sementara yang lain senang mengolok-olok murid. Mata cekung, penglihatan buruk, orang rendahan. Ili mengeluh di meja makan, bagaimana mungkin orang yang mulutnya penuh omong kosong seperti itu bisa mengajar? Kebetulan didengar oleh wakil ketua. Apa katamu? Wakil ketua OSIS ingin memberi Ili sedikit pelajaran. Tapi Ili menolak.